Selamat datang di Hanya Cerita Rakyat. Mari kita dengarkan kisah-kisah rakyat dan legenda Nusantara. Di pesisir selatan Pulau Jawa, angin laut berhembus kencang, ombak berdebur dengan suara yang seakan menyimpan rahasia. Sejak dahulu kala, masyarakat percaya bahwa di balik keindahan lautan itu ada sosok gaib yang berkuasa. Seorang ratu yang ditakuti sekaligus dihormati. Dialah Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Konon, berabad-abad lalu, di kerajaan Pajajaran hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Kadita. Kecantikannya begitu termasyur, hingga banyak pangeran dari negeri jauh datang melamar. Namun, kecantikan itu justru menimbulkan iri hati. Ibu tirinya yang jahat tak rela melihat Kadita disayangi raja dan rakyat. Dengan sihir hitam, sang ibu tiri membuat tubuh Kadita penuh luka dan penyakit kulit yang menjijikkan. Sang raja sedih bukan main. Ia mengusir Kadita dari istana karena tak tahan melihat kondisinya. Putri malang itu pun berjalan sendirian, menahan rasa sakit dan hinaan. "Mengapa nasibku begini, Tuhan?" bisiknya sambil berlinang air mata. Hari demi hari Kadita berjalan tanpa tujuan hingga akhirnya tiba di tepi Samudra Hindia. Ombak bergemuruh, seakan memanggilnya. Tanpa ragu, ia menceburkan diri ke dalam lautan biru. Ajaibnya, alih-alih tenggelam, tubuh Kadita terasa ringan. Air laut membasuh luka-luka di tubuhnya, hingga perlahan menghilang. Kulitnya kembali bersih dan wajahnya semakin cantik, bahkan lebih jelita dari sebelumnya. Saat itulah roh gaib penjaga lautan muncul. Mereka menyambut Kadita dengan hormat. "Wahai putri, engkau telah dipilih oleh Sang Hyang untuk menjadi penguasa laut ini. Terimalah takdirmu." Kadita pun berubah menjadi sosok agung, dengan gaun hijau berkilauan bak permata samudra. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Kabar tentang keberadaan Nyai Roro Kidul pun menyebar luas. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang berani menantang ombak di laut selatan tanpa izin akan ditarik ke dalam kerajaan bawah lautnya. Ada pula mitos bahwa siapa saja yang mengenakan pakaian hijau di pantai selatan akan dipanggil oleh sang ratu untuk menjadi abdinya. Namun, tak hanya mitos menakutkan. Ada juga kisah yang menghubungkan Nyai Roro Kidul dengan sejarah raja-raja Jawa. Konon, beberapa Raja Mataram, termasuk Panembahan Senopati dan Sultan Agung, melakukan semedi di pantai selatan dan bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Mereka menjalin perjanjian gaib. Sang Ratu Laut akan menjadi pasangan spiritual sekaligus pelindung kerajaan. Karena itulah, hingga kini Nyai Roro Kidul dianggap sebagai penjaga sekaligus simbol kekuasaan Jawa di masyarakat pesisir selatan. Nama Nyai Roro Kidul disebut dengan penuh rasa hormat. Ada yang mengadakan sesaji berupa bunga 7 rupa, dupa, dan makanan khusus yang dihanyutkan ke laut. Tujuannya untuk meminta keselamatan dan terhindar dari bahaya ombak. Walau zaman terus berubah, legenda Nyai Roro Kidul tetap hidup. Sebagian orang merasa takut, sebagian lain kagum pada kekuatan dan keanggunannya. Di hotel-hotel besar di tepi pantai selatan, bahkan ada kamar khusus yang dipersembahkan untuk sang ratu, lengkap dengan dekorasi hijau dan harum bunga melati. Begitulah kisah Nyai Roro Kidul, dari seorang putri Malang yang dikutuk hingga menjadi ratu gaib penguasa Laut Selatan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa di balik penderitaan bisa lahir kekuatan besar, dan bahwa alam selalu menyimpan misteri yang tak dapat dijelaskan dengan akal semata. Maka, setiap kali kita berdiri di tepi pantai selatan, dengarkanlah suara ombak yang menggulung.
Siapa tahu itu adalah bisikan Nyai Roro Kidul, sang ratu abadi yang menjaga lautan dengan kekuatan tak terlihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak orang mengenal cerita rakyat Nusantara.